Semua berita yang beredar di media sosial seolah memojokkan sahabat gue Baim Wong. Baim banyak menerima tudingan seperti menyuap hakim dan bahkan menjauhkan kedua anak-anaknya dari Paula. Hari ini untuk pertama kalinya kita akan mendengar dari sisi Baim Wong yang akan blak-blakan eksklusif di update kehidupan hari ini. Siapa dia? Baim! Yeay! Dia lagi loh, dia lagi. Aduh. Kangen deh sama dia tuh. Kangen deh. Makasih ya Im. Sama-sama dong. Kan jarang-jarang loh sekarang lihat Im di TV. Jarang ya? Bisa lihat tuh infotainment sama di podcast. Jangan gitu dong ya. Masuk. Wah, gila meletup. Rumahnya Bang. Kayak baru sekali main di sini. Padahal juga hari-hari main Im. Konten Im. Mana sih orangnya? Im. Apa? Emang bener kamu bangkrut. Kamu kalau sama saya nggak boleh tutup ya, harus terbuka apa adanya. Tapi kenapa sampai ada isu bahwa Baim tuh bangkrut? Ya ngomong siapa? Ya netizen. Nggak tahu kita juga, terus nggak ngerti. Terserah lah mau ngomong apa. Bingung juga iya. Tapi denger nggak isu mengenai katanya Baim dibilang bangkrut? Nggak tahu. Baru denger di sini. Nggak denger? Baru denger di sini. Tapi jujur ya Im, dengan adanya kemarin perpisahan itu mempengaruhi nggak finansial kamu? Kalau dulu kan berdua tuh bakpao gitu. Mempengaruhi atau enggak sebenarnya tergantung dari kerjaan yang dilakuin apa ya, kan mereka nggak tahu semua yang kerjaan dilakuin. Iya. Ya mungkin juga nggak tahu kalau kita ada restoran beberapa. Iya, ada itu sendiri. Juga, iya. Oke. Jadi kan sebenarnya juga ya terserah sih orang mau. Lah lebih baik orang nggak tahu lah daripada orang tahu. Iya benar. Lebih baik diem-diem taunya jedar aja ya kan. Amin, Diem-diem taunya hartanya di mana-mana aja Amin, daripada flexing ya kan. Oke, tapi ada yang bilang katanya setelah perpisahan ini kalau sama Baim kan kita jatuhnya teman baik ya. Jadi nggak usah pakai basa-basi ya. Nggak usah. Hajar. To the point aja. Nggak ada masa gini, kalau artis kan kadang-kadang kalau lagi ada kasus ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi kan kalau misalkan itu hak gue mau jawab atau enggak. Yes, betul. Iya. Ada yang bilang setelah perpisahan, Baim kayaknya sekarang ini lebih banyak orang yang pro kepada Paula. Baim ngerasa lonely, kesepian, dan bahkan kehilangan beberapa teman-teman kamu. Betul atau hoax? Balik lagi tergantung pemikirannya apa. Mau kita jawab iya atau enggak juga, apa gunanya buat mereka semua, nggak ada. Jadi selalu kalau sekarang tuh udah kayak kita udah ngelewatin semuanya ya. Dan kayaknya udah tutup buku. Tutup bukunya juga. Tutup udah bener-bener digembok apa masih bisa dibuka-buka lagi lembarannya? Jangan sampai kebuka-buka lagi. Tutup buku aja. Kamu bisa lihat mana your true friends, mana yang cuma teman high and buy. Iya. Tapi masih punya teman kan? Banyak. Kalau banyak uang, teman berdatangan. Im, duduk dong, yang tempat Ayo, podcast dulu yuk. Oke, yuk, let's go. Let's go, kita duduk. Kalau permasalahan voice note yang tersebar di mana-mana, itu kan juga banyak dan netizen tuh kayak seperti series drama Korea ngikutin. Karena sebenarnya karena honestly Im, bakpao itu banyak fansnya, bener nggak? Banyak yang suka kalian dulu gitu. Makanya pada saat kalian bercerai itu banyak yang juga sebetulnya kayak shock, kaget dan kecewa gitu ya. Kenapa sih ini pasangan idola gue kok harus berpisah gitu? Voice note yang tersebar, banyak yang bilang, ngapain sih lo nyalain Baim menyebarkan voice note? Apa pendapat kamu? Ya dari maaf ya dari bayar hakim, dari apapun itu dari awal sepertinya ya, kayaknya sudah banyak sih. Sudah banyak lah, kita juga urutannya juga tahu. Cuman kalau diungkapin takutnya balik lagi ya, kita membuka lembaran itu lagi. Cuman karena ditanyain yang itu, mau bayar hakim, mau kita apa tadi satu lagi? Voice note. Voice note, katanya kenapa sih harus Baim tuh dianggap menyebarkan? Dari dulu sampai sekarang kita itu cuma diem doang. Kalau emang itu voice note keluarnya dari gue, kenapa nggak dikeluarin sebelum putusan?
kenapa pas sudah putusan udah menang? Gunanya apa? Seharusnya kan itu bisa memutarbalikkan fakta yang ada, yang diputarbalikkan. Ya. Yang akhirnya itu jadi orang, oh jadi begini ya, ngapain dikeluarin setelah putusan? Itu salah satu logika yang orang nggak mikir kenapa. Kalau emang niatnya nggak baik mau menjatuhkan sebelum putusan. Iyalah, supaya persepsi orang berubah. Jadi orang yang waktu itu kan gue kosong, bener-bener nggak ngapa-ngapain. Dan akhirnya setelah putusan, ya tiba-tiba kaget juga putusannya sebegitunya. Kaget juga kita sebagai. Tapi dengan voice itu tersebar, kamu sedih nggak? Karena ada sejarah dalam ya internet itu kan nggak bisa dihapus ya, karena anak-anak kan saat besar nanti akan bisa membaca. Kamu sedih nggak melihat bahwa anak-anak harus mendengar itu pada satu titik nanti? Sekarang coba gue tanya, yang menawarkan, yang belum orang tahu ya, yang menawarkan perdamaian itu dari awal siapa? Siapa Im? Gue lah, nggak mungkin lah. Setelah. Jadi kamu mau damai? Lah dari awal. Kita naiknya percecokan keluarga ya, kasihan anak-anak. Dari awal. Dan bukti itu sudah di pengadilan dari awal. Selalu. Ya. Selalu itu yang dititik beratkan. Yang akhirnya katanya dia akan cabut gugatan untuk pengacaranya. Jadi kalau cerita yang benarnya adalah dia ada pengacara. Gue bilang ya nggak usah pakai pengacara. Kita aja. Gue yang ngasih pengacaranya. Kenapa? Karena naiknya percecokan keluarga. Jadi kalau ada yang bilang emang Baim niat dari awal untuk berperang, salah ya? Justru dari awal. Seminggu sebelum pengadilan bilang, Paula, aku akan naik loh, beneran. Aku akan naiknya seperti ini loh. Kan kamu yang janji mau ini. Sehari sebelum, Paula, aku naik besok loh. Kalau orang yang mau jahat sama dia nggak mungkin bilang. Tanpa bilang pasti kamu langsung naikin. Mediasi pertama, mediasi kedua. Akhirnya ada mediator, pengacara suruh keluar, bilang di depan mediator yang kebetulan adalah ketua hakim. Ya. Paula bener ini mau naik, sian anak-anak, beneran. Nanti akan terbuka semuanya, beneran nggak? Kamu pikirin baik-baik. Terus dia, kamu beneran buka? Harus tahu bener salahnya. Kalau kamu seperti yang awal kan kita udah salaman dan kamu juga mau. Ayo jalanin, kasihan. Akhirnya dia bilang mikir, ya udah deh, aku pikir ya. Besok ternyata dia nggak datang ke pengadilan. Yang akhirnya saya nanya ke hakim, ini lanjut? Saya bilang, lanjut mas. Oh, ya udah. Hanya penasaran. Laki-laki yang kemarin digosipin atau ketarik-tarik namanya dikaitkan dengan perceraian kamu sama Paula, kamu masih teman nggak sama dia? Sampai detik ini dia nggak pernah ketemu. Padahal kita pernah satu kantor 5 tahun. Kalian sahabat? Iya iyalah. Dari bukan tahun 19 high-end bukan ya? lah. Kayak sama Raffi kan deket banget ya dia. Kayak gitu? Iyalah. Bisa bilang ya teman baik ya salah satunya. Jadi iyalah. Nggak datang minta maaf ke kamu nggak? Ya atau berusaha untuk mengklarifikasi gitu? Nggak. Orang kita bicara orang normal ya, oke deh. Ini kan sebenarnya balik lagi masalah tidak bisa saya ungkapin semua. Ada permasalahan yang tidak bisa saya kasih tahu. Cuma secara logika aja lah ya. Ada masalah A, B. Oke A dia ngelakuin. Misalkan B enggak. Dia datang lagi sini. Ya. Im, maaf ya. Betul. Yang A gue ngelakuin nih. Yang B gue tapi yang B enggak ya. Gila lu. Ya. Itu kan ini loh, mana mungkin sih harus begitu. Itu temenan ya. Tapi kalau sampai nggak datang. Sampai hari ini. Oh, dan gue undang lagi. Undang di sini. So kamu
apa namanya WhatsApp dia Iya. untuk undang ke sini. Datang ke sini, ngobrol. Tadi nggak mau, tapi ada ustadz yang bilang, "Im, kalau saya jadi kamu laki-laki, kamu harus tahu kenapa." Malu ustadz saya gengsi, saya bilang. Orang yang itu, yang ini, ya salah lah, bilang iya. Undang, datang ke sini jam segini. Jadi Sekali, balas? nggak, dan nggak datang. Iya, dan yang kagetnya lagi ya pas pengadilan. Sebenarnya ya blunder ketika dia nggak datang, karena kan namanya dicatat. Harus datang. Harusnya datang. Harus loh, harus. Maaf ya, mau itu bohong atau enggak, datang. Bilang tidak melakukan. Kamu udah maafin belum? Oh, udahlah. Udah? Oh, udahlah. Oh, udahlah. Semuanya. Jadi kalau nggak sengaja ketemu di mall apa segala macam, Udah, tegur? udah. Oh, nggak tahu. Sampai sekarang juga masih bingung. Ketika ketemu nanti, apa yang harus gue lakuin? Belum pernah ya? ketemu sama sekali? Betul. Tapi di hatimu kamu Penasaran. memaafkan? Hah? Harus hatimu loh, kamu harus, memaafkan? harus. Jadi Harus. memaafkan bukan untuk orang lain, tapi memaafkan untuk Harus. sendiri. Itu yang paling berat dari semuanya. Harus mendoakan yang baik ke siapapun. Harus biasain. Karena itu dampak baliknya kayak gitu. nggak dendam. Ya kalau misalkan itu pasti, cuma nggak boleh, tidak mengajarkan gitu juga. Iya. Harus. Semoga dikasih hidayah, semoga dibuka untuk kelembutannya untuk datang. Semua yang Kalau satu hari misalnya nanti dia datang ke sini dan minta maaf sama Mbak Im, itu baru laki-laki. pintu kantor kebuka nggak? Itu 24 jam setiap saat kebukaan, lama nih kita nunggu, nggak pernah datang ya. Kalau ngelihat secara fisik, lebih mana yang tipenya kamu? Apakah Wulan atau Kimberly? Fisik Fisik ya, bukan fisik karakter. dua cantik ya nggak Iya, apa-apa makanya lah. fisik Dua-duanya cantik. kamu lebih yang mana? Lebih yang mana ya? Fisik ya, karena dua-duanya kan bule. Sama aja lah.